Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguno Channel dimanapun berada, kembali kita bersua di udara setiap hari Kamis pagi. Hari ini kita akan mencoba berbicara mengenai satu tema kecil lagi, selalu kecil ya. Tema kecil yaitu Las Carya. Sering sekali kata Las Carya itu terucap. Kata Las Carya seringkali dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan ikhlas. Kementerian Agama punya semboyan ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Jadi apa sesungguhnya Las Carya itu? Apa dimensi-dimensi yang ada dalam kata Las Carya itu? Lalu di mana kita menemukan sumber-sumber, rujukan-rujukan mengenai Las Carya sebagai sebuah kosakata, kemudian Las Carya sebagai pedoman beriatnya. Di studio kami telah hadir Profesor Dr. Andes Ida Bagus Putu Suambo, MA PhD, dosen di Politeknik Negeri Bali, tetapi juga beliau sangat mendalami tentang filsafat Timur, khususnya India, karena beliau alumni di salah satu perguruan tinggi di India. Nah, ini beliau. Om Swastiastu. Nggih. Atur suksema sampun ijan kalah. Nggih. Suksema taler. Nggih. Karena sudah dedikasi yang luar biasa untuk berbagi pengetahuan. Itu menjadi penting. Berbagi itu menjadi perintah Tuhan. Kalau tidak bisa kita berbagi dengan uang, kita juga dapat berbagi dengan cara-cara lain. Salah satu diantaranya berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuh Haji, tolong sapa para pemirsa Yuda Triguno Channel, karena beliau ada yang rindu sama Tuh Haji. Nah, nanti baru jelaskan apa itu Las Carya. Terus. Ya, Om Swastiastu, para viewers Yuda Triguno Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, berbahagia di bawah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sangat senang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam acara Yuda Triguno Channel, membahas satu topik yang sudah diantarkan tadi oleh Ketua Haji Ida Bagus PT Yuda Triguno, yaitu Las Carya. Las Carya dalam beriatnya. Nah, Las Carya atau Las Carya, sebuah kata Sanskerta dan juga Jawa kuno, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tulus. Bahkan ditekankan lagi dengan kata ikhlas, menjadi tulus ikhlas. Sudah tulus lagi ikhlas. Nah, mereka di dalam bahasa Sanskerta juga ada kata hardaina untuk menyatakan kata arti tulus itu. Nah, dikatakan di dalam kita melaksanakan yajna itu definisi yang sudah kita baca dari buku-buku sejak SD sampai sekarang, berkorban suci atau mempersembahkan korban suci dengan tulus ikhlas. Jadi ketulusan ini, keikhlasan ini menjadi syarat mutlak suatu yajna. Sehingga yajna itu benar-benar akan sesuai dengan tujuan. Tidak semata-mata bersifat formalistik atau mekanis. Nah, di dalam beberapa sumber yang sempat saya baca, saya coba mengambil sumber India dulu ini dari Bhagavad Gita. Bab ke-17 sloka
11 sampai 13 di sana. Nah, kalau saya sarikan di sana ada 7 landasan Satwika yajna. Nah, yang pertama itu adalah Sraddha. Sraddha. Yakinkah kita terhadap pelaksanaan suatu yajna itu? Apa dasar keyakinan? Jadi keyakinan ini sebagai inti daripada pelaksanaan suatu yajna. Harus yakin dulu. Dan itu sifatnya sangat-sangat subjektif. Tetapi kalau yajna itu formalistik, mungkin tidak ada keyakinan di sana. Dilaksanakan begitu aja. Dilaksanakan karena sifatnya formal, walau entan, tonton kena pidoso, ya dia tidak absen begitu. Laksanakan saja gitu. Tidak ada keyakinan. Yang kedua, lascarya. Lascarya artinya ikhlas. Ya, ini juga sangat subjektif. Bagaimana kita membangun karya kecil, menengah, besar, itu bisa ikhlas. Kalau kecil mungkin saja bisa kita ikhlas, tapi begitu kita membangun karya yang besar, umpamanya ngenterlinggih, utama di pura, dengan anggota kerama yang banyak, yang keadaannya heterogen juga. Yang keadaannya heterogen, ekonominya, pendidikan, sosial dan sebagainya. Di sana bagaimana keikhlasan kerama itu, apakah bisa 100% kalau diangkat? Iya, benar. Kan ini persoalan gitu kan. Keikhlasan. Yang ketiga adalah sastra atau widi sastra. Jadi sastra Weda ini sebagai dasar pelaksanaan yajna. In turah ring Bali punika manut tatul, manut indik-indik, lutuk-lutuk. Jangan sampai melaksanakan yajna itu tanpa landasan. Hanya suka-suka saja gitu. Mungkin saja boleh, tapi tidak akan bisa masuk ke dalam Satwika yajna atau yajna yang utama. Mungkin karena kesepakatan, karena keinginan. Yang keempat, daksina. Di sana harus ada pemberian persembahan kepada wiku-wiku pemuput atau mereka yang bertugas di sana. Pemangkuka, mungkin ada pihak-pihak yang bertugas sebagai persembahan yang berupa daksina, mungkin ada uang atau apa gitu. Itu harus ada sebagai ciri kita melaksanakan yajna. Kemudian yang kelima itu adalah apa yang disebut dengan anasewa. Anasewa Anasewa ada pemberian makanan. Ana artinya makanan. Sewa artinya pelayanan. Ada pemberian makanan, persembahan makanan di sana kepada para tamu, para pemuput. Di sana adalah bentuk resi bojana kepada wiku-wiku pemuput. Gitu. Jadi cirinya di sana memang ada persembahan makanan kepada tamu atau tamu. Nah yang keenam, itu ada disebut dengan nasmite. Nasmite itu artinya suatu yajna tidak boleh dilaksanakan dengan sikap pamer, jor-joran, pamer. Ya, misalnya kita punya hajatan pawiwahan yang sering kita lihat. Karena punya anak satu-satunya putra gitu. Jadi berusaha orang tuanya membahagiakan anak dengan jor-joran. Itu tidak salah. Gitu. Tetapi begitu punya orang tua meninggal, berusaha sekecil-kecilnya gitu. Itu biar seimbang. Nah, punika yang ketujuh punika mantra. Ada penguncaran mantra di sana. Pastilah kalau suatu yajna
itu ada mantra yang diucapkan. Mengapa perlu mantra? Karena ada dewa yang akan dihadirkan. Jadi kalau menghadirkan Ida Betara Surya misalnya, ada Surya Setawa. Kalau mengaturkan wantenan kepada Baruna, Baruna Setawa. Jadi ada puja mantra Weda Pedika. Apa niki menurut Bhagavad Gita. Ya tidak jauh berbeda juga dengan kita di sumber-sumber kita di Bali. Nah mungkin di dalam lontar Dewa Tatu ada juga ungkapan yang mengacu kepada Lascarya itu. Yang coba mungkin bisa mengingat ini dalam lontar Dewa Tatu. Keramania sang kumingkina yadnya, sanista madi utama. Tata laksana orang yang akan melaksanakan yadnya kecil, menengah, atau besar. Manah lega dari ayu. Nah, lega di sini apa? Kira-kira terjemahannya lega itu senang. Senang ya. Senang, bahagia. Kebahagiaan itu akan menemukan kerahayuan. Ya. Awya ngelem derwiya. Nah ini. Ini. Awya ngelem bahasa Balinya de medalem. De medalem. Jangan kasihan. Tidak boleh pelit, tidak boleh kikir, tidak ikhlas terhadap harta benda yang kita miliki, waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki. Nah, kemudian muang kemutuk kali running uang atu. Apalagi sampai menggunakan milik orang tua. Gitu. Jadi harus ada rasa ikhlas. Gitu. Awya amakan krode dan ujar gangsul. Tidak boleh marah dan berkata-kata yang tidak patut, yang menyinggung, menyakiti orang lain. Ujar menak juga kepada dunia. Kata-kata yang baik, yang manis, yang merdu, yang menyenangkan orang lain itu yang patut diucapkan. Mangkana keramaning anggarapang yadi. Begitu tata laksana sikap orang yang akan melaksanakan kerja. Awya simpanging budi. Budi ini jangan lepas. Jangan lepas dari budi rahayu itu. Muang krode. Jangan sampai krode. Apa niki dasar kelascarian dalam melaksanakan. Satu sumber dari Bhagavad Gita yang kutip tadi, yang kedua dari Dewa Tatu. Niki dumun. Lascarya. Ada garis yang bisa kita tarik. Kitab-kitab yang berkembang di India kemudian sekarang di Indonesia juga, Bhagavad Gita mengatakan, menyinggung, membicarakan dan membahas tentang konsep Lascarya. Dalam tradisi orang Hindu di Bali juga menekankan pentingnya Lascarya itu. Sebagaimana tertuang dalam lontar Dewa Tatu. Lalu sebenarnya kalau kita ngomong Lascarya, ini contoh aja ya. Tadi sudah disinggung. Mungkin nangun karya. Wenten perarem setiap warga keni jinah 500 tali. Tadi sudah disinggung. Kondisi masyarakat nggak sama. Tak terhindarkan nih. Mereka yang secara ekonomi tidak mampu 500 tali ini luar biasa berartinya. Sementara bagi yang punya 500.000 itu tidak ada artinya. Bagaimana mungkin orang bisa las ya? Kalau begitu mendengar kata 500.000 saja sudah tertekan gitu. Ya, kengken gimana caranya saya mengumpulkan uang 500.000? Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa meminimalisasi
pikiran-pikiran tidak baik, agar semua pikiran terarah menjadi baik, sehingga yang baik salah satu itu adalah yang kita sedang bahas, las, sehingga yadnya itu utama hasilnya. Kira-kira wenten cara enggak ya yang bisa kita lakukan untuk menekan hal-hal yang tidak baik, kemudian betul-betul mengarahkan tindakan-tindakan kita ke arah mendekati las caryo itu. Ini Tuh Haji meniki memang fakta di lapangan Iya. ya. Karena yadnya kita itu sifatnya formalistik, ya, apalagi masuk dalam satu sistem Banjar misalnya. Jadi aturan Banjar itu menyamaratakan. Iya. Ya. Jadi walaupun disamaratakan, Banjar juga sudah memperhatikan hal-hal kemampuan ekonominya. Mungkin dengan batas 500.000 diperkirakan begitu semua orang Bisa dicicil. Iya, bisa dicicil. Tapi juga walaupun seseorang itu berpunya duit gitu, Ya. belum juga jamin walaupun kecil anunya. Tidak ngemik-mik. Ya, walaupun kecil keturunannya itu belum tentu yang bersangkutan ikhlas. Ah, Duit punya dia, ya, tapi belum tentu. ya ikhlas. Karena pikiran ekonomi masuk di sana. Hmm, Jadi mengeluarkan sedikit, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Kan prinsip ekonomi Ya. itu. Tapi itu fakta ya. Begitu juga orang yang miskin, orang yang tanpa duit kita belum tentu dia tidak ikhlas. Masalahnya ya tenggelam saja, tidak punya. Gitu. ya. Kalau dia punya pasti dia ikhlas. Nah, caranya bagaimana sekarang? Ini berat sekali untuk menentukan kesuksesan suatu yadnya, karena sudah jelas dalam sastra-sastra itu sikap batin berupa keikhlasan ini sangat-sangat mendasar gitu. Karena yadnya formalistik, ini kurang perhatian. Kalau saya pribadi, ini tugas semua. Ya. Terima ngalaning yadnya, terutama yajemana. Terutama yajemana. Jadi dengan kemampuan jenana beliau, Ya. itu bisa tercover semua. Membangun suatu vibrasi dalam pelaksanaan yadnya itu. Semua terbuka. Rezeki terbuka, semua terbuka. Bahan-bahan yang sulit terbuka. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan adalah ada persiapan mental, katakanlah begitu, persiapan sikap batin krama sedurung jaga anyambut karya oleh para tokoh di sana, oleh Kliar atau Manggala, terutama oleh Iku Yajemana. Jadi diberikan pemahaman dulu, semacam pencerahan dan wacana yang sedetail-detailnya agar semua galang gitu, semua, sehingga di sana ada siraman sastra yang menyadarkan gitu, bahwa lascarya itu memang sangat penting, perlu gitu. Memang itu ada dasarnya gitu. Mengapa kita lascarya? Karena milik ya, hak milik kita apapun itu bersifat menghambat, menggelantungi atau memperlambat proses kelepasan itu. Nah, ini masyarakat umum kan susah kita ajar bicara begitu. Masyarakat Orang umum, dia mencari beras untuk besok aja sulit, lalu diajak berdarmocana seperti itu sulit itu. Itu memang ada di dalam diri manusia, itu ada ahangkara, salah satu tattoo ini. Ahangkara ini kan keakuan. ya. Dia aku, milik aku, kepunyaanku. Lalu sekarang disuruh melepas. Padahal nyarinya juga susah. Nah, sebenarnya susah. Nah, itu di dalam proses perjalanan rohani ini, jangankan hak milik, ya, jangankan harta benda, rumah, mobil, apa dan sebagainya, keluarga, istri, anak, itu hanya sampai di
Vetra saja. Ya, betul. Ya. Ampura. Ya. Termasuk tulang, kulit, badan, mata, rambut, darah. Tidak bersama kita. Dia akan lepas. Jadi yang kita bawa itu apa yang disebut dengan karma. Karma sana itu. Sehingga proses lascarya ini adalah proses pembelajaran diri untuk melepas. Melepas maupun menerima. Melepas milik yang akan kita akan mengganjal dan menghalangi. Dan menerima eksistensi orang lain. Menerima lingkungan kita. We accept and respect. Jadi itu lascari juga. Nah dengan Dharmocana demikian dari Wiku Yajamana, biasanya asal sudah Wiku Yajamana berbicara dalam wacana itu biasanya Krama itu mendengar, mengikuti biasanya. Tetapi juga maaf tidak semua Yajamana mampu melakukan itu. Ya, ini juga. Ya, tidak semua mampu melakukan, hanya ritual. Ya, maaf saja. Tapi mungkin bisa mengundang wiku lain yang bisa memberikan pencerahan. Mungkin ada aspek tertentu yang ditekankan oleh wiku lain. Karena di dalam tim pemuput itu kan tidak satu. Ada sekian tim, katakanlah sekian wiku yang diaturkan untuk yang diminta untuk mengukut suatu karya dengan edan-edannya. Tapi setelah ada pencerahan ini, barulah kesadaran itu muncul mudah-mudahan, sehingga orang masyarakat tergerak hatinya bahwa ikhlas itu memang perlu, walaupun berat, itu perlahan. Jadi ada proses, perlunya ada lingkungan yang kondusif. Perlunya kita berguru kepada seseorang, ada lingkungan yang mengkondisikan kita agar kelascarian itu. Di rumah ada tabula pot misalnya. Sekarang Ketua Haji ada saya, pagi-pagi ikhlas kan Ketua Haji nyiram ini? Kan gitu. Kalau orang malas itu belum tentu. Walaupun sampai mati dia tidak akan peduli. Tapi kalau kita latih diri kita, punya mungkin burung piaraan di rumah, atau punya api satwa piaraan di rumah, nah itu kita coba latih keikhlasan kita setiap pagi itu memberikan makan atau air gitu. Jadi mulailah dari yang kecil, lama-lama akan menjadi berkembang, sehingga keikhlasan itu tidak hanya di dalam ritual, ritualiannya, tetapi juga di luar pura. Kalau di pura ikhlas saja, berlomba-lomba ngaturan punya, itu tidak jelek. Tapi setelah di luar pura itu kok tidak seperti itu. Itu kan kalau karma itu dimaknai sebagai tidak hanya sebagai ritual, tapi action, tindakan. Dari kata kri, maka kehidupan sekuler pun harus berdasarkan keikhlasan. Setuju. Ya. Dengan istri ikhlasa. Setuju. Gong sebagai istri saya, sebagai istri. Ligus ikhlas nggak? Ikhlas nggak dia menerima Ligus sebagai suami? Kelebihan dan kekurangan. Punya anak. Syukur-syukur anaknya oke, pintar, baik. Tapi suatu saat anak kita ampura, cacat misalnya. Ikhlas? Ikhlas nggak? Kan itu persoalannya. Oleh karena itu, keikhlasan ini luas jadinya. Tidak hanya pada aspek yadnya, ritual yadnya, menyangkut karya yadnya, panca mahayana. Juga dalam kehidupan sehari-hari itu, lascarya itu penting. Nah, ketika orang lascarya, akan tumbuh sikap ulas asih. Pernah kita membaca
kakawin Sutasoma ini Ya. bagi pecinta Ya. kakawin Ya. kuning sampun Benar, punika. benar. Bagaimana Sutasoma itu Mengikhlaskan dirinya. mengikhlaskan dirinya untuk menyelamatkan Semesta. 99 Ya. korban yang akan dimangsa oleh raja raksasa itu. Nah, di sini ternyata kasih ini, ulas, ikhlas, ulas, ikhlas. Ya. Jadi meluluhkan hati. Keikhlasan itu meluluhkan hati. Semarah-marah orang, ya. Sebengis-bengis orang, sekejam-kejam orang. Kalau kita hadapi dengan kasih, cinta kasih, ulas asih, dia akan luluh hati. Sehingga membatalkan untuk memangsa Sutasoma sebagai korbannya. Nah, itu disebut dengan jiwa dana. Di dalam ajaran Sangyang Kamayanika ada disebut dengan ajaran dana itu di dalam ajaran paramita yang kita pakai juga dalam agama Hindu, bahwa pengorbanan tertinggi adalah jiwa dana. Iya. Oke, jangan lupa. Para pemirsa, kita telah mendapat poinnya. Kita sedang membahas lascarya. Lascarya dalam, kalau di bahasa Indonesia kan tulus, ikhlas. Malah dipertegas menjadi tulus ikhlas. Ketika kita melaksanakan yatnya dan menjalani kehidupan ini, idealnya kita melandasi laku kita dengan prinsip-prinsip lascarya. Ketika kita melaksanakan yatnya, membangun fisiknya, persiapan fisiknya jauh lebih mudah. Dalam hitungan hari atau minggu selesai. Tapi bagaimana menyiapkan batinnya agar kita sebagai warga itu las menyambut karya ayu itu. Ini tidak mudah, tidak seperti membangun fisik. Dia memerlukan tuntunan, dia memerlukan literasi edukasi dari sang yajamana. Oleh karena itulah dalam sastra-sastra Hindu ditegaskan seorang sang yajamana, wiku yajamana itu harus weruh dan kira-kira. Harus perannya. Karena dia bertugas tidak hanya yang lebih penting bertugas, karena beliau bertugas lebih penting menyiapkan mental agar kita semua bakti dan lascarya. Wiku tapi ini ya, soal bangunan itu fisik lebih cepat kita lakukan. Oleh karena itu umat Sedharma membahas kata lascarya. Tentu dalam operasionalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu dituntut tidak hanya ikhlas ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga ikhlas lascarya kepada makhluk horizontal, saudara kita, tetangga kita, semeton kita. Semoga konten ini dapat memberikan pencerahan dan motivasi kepada diri saya, diri narasumber, dan kita semua. Agar ketika kita melaksanakan sesuatu, landasilah dengan prinsip-prinsip tulus dan ikhlas. Suksma, terima kasih. Om Om Santi 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 Om.